Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran atau subjek statistik. Oke, baik. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Oke, jadi yang akan kita bahas kali ini statistik untuk bab 2, yaitu peluang, di mana kita akan membahas subbabnya adalah peluang bersyarat. Teman-teman, peluang bersyarat atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan conditional probability ini dinyatakan untuk menyatakan peluang suatu kejadian apabila kejadian lain telah terjadi. Jadi notasinya P, B, kemudian strip gitu ya, strip berdiri A merupakan peluang terjadi B apabila kejadian A telah terjadi. Contoh, jika diketahui jumlah mata dadu setimbang, setimbang ini artinya peluangnya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 memiliki peluang muncul yang sama. Dari 2 kali lemparan adalah 9, berapa muncul mata dadu 6 pada lemparan pertama? Jadi pertanyaannya adalah, kalau saya tuliskan notasi P, berapakah peluang sebuah kejadian, kalau B ini adalah kejadian muncul mata dadu di lemparan pertama, di mana diketahui sudah terjadi kejadian A, jumlah mata dadu setimbang dari 2 lemparan adalah 9. Jadi ini pertanyaannya, notasinya. Atau berapa peluang seseorang, bukan atau ya, contoh kasus selanjutnya, berapa peluang seseorang yang sakit dinyatakan negatif oleh tes kesehatan. Kalau adalah kejadian seseorang dinyatakan negatif, A kejadian seseorang dinyatakan sakit, maka saya bisa bilang berapakah peluang seseorang dinyatakan negatif, berarti B dulu, di mana dia sudah dinyatakan positif. Nah, ini. Oke, kita masuk studi kasus. Contoh 1, perhatikan pelemparan dadu setimbang. Jika diketahui bahwa hasilnya adalah mata dadu genap, berapa peluang yang muncul adalah mata dadu 6? Kita jawab dulu ya. Jadi yang pertama, kejadian mata dadu genap, misalnya saya anggap B, begitu ya. Kemudian B ini mata dadu genap, isinya adalah subsetnya 2, 4, dan 6. Jumlahnya 1, 2, 3, ada 3. Yang A, kejadian muncul mata dadu 6, maka ada berapa subset yang muncul mata dadu? Hanya satu, yaitu ketika dia berisi 6 gitu ya, atau menghasilkan angka 6 ketika dilempar. Jumlah subsetnya adalah 1. Catatannya adalah dadu setimbang. Setimbang artinya memiliki peluang yang sama. Maka kita bisa bilang peluang muncul mata dadu 6 di mana sebelumnya dari atau sebelumnya setelah dilempar atau dari kejadian mata dadu genap. Maka kita lihat di sini 6, jadi 1 ini dari kejadian sebelumnya. Maka kita bisa bilang 1 dibagi 3 seperti ini. Nah, dari contoh sebelumnya tadi, contoh 1, perhatikan pelemparan yang tadi, soalnya saya copas di sini ya supaya lebih mudah, memperlihatkan bahwa kejadian memiliki peluang yang berbeda apabila dipandang relatif terhadap sampel space. Nah, saya ingin membandingkan antara peluang kejadian B dengan peluang kejadian B, peluang kejadian A ya, mohon maaf, ini salah ketik. Berapakah peluang kejadian A dibandingkan dengan peluang kejadian A apabila sebelumnya sudah dilakukan kejadian B, atau peluang kejadian A terhadap kejadian B. Kita lihat di sini. Berapa peluang kejadian A? Ternyata peluang kejadian A ini, bukan ternyata ya, rumusnya peluang kejadian itu kan jumlah kejadian dibagi jumlah semesta. Nah, jumlah kejadian A itu adalah 1 kan ya? Nah, semestanya ini kita lihat, atau semesta atau sample space ya, adalah 6 di sini. Berarti kejadiannya adalah 1/6. Nah, sementara kalau kejadian A yang sebelumnya sudah dilakukan kejadian B atau relatif terhadap subset B, maka dia satunya bukan dibagi 6. NS-nya bukan lagi 6 ini, tetapi adalah 3. Maka ini ya, karena kejadian terlebih dahulu, maka sampel space-nya menjadi berbeda. Peluang juga berbeda. Seperti ini. Jadi ketika kita memandang relatif terhadap sampel space yang berbeda atau ruang contoh yang berbeda, maka hasil peluangnya juga akan berbeda. Rumus kejadian bersyarat selama jumlah NB lebih besar sama dengan 0, kita bisa lihat PB di mana A, ini sama aja ya, dalam artian hati-hati di sini, ini A dulu, ini B dulu. Kalau di sini peluang terjadinya B, di mana sudah
sebelumnya terjadi A atau dari kejadian A adalah peluang terjadinya B dan A dibagi peluang kejadian ini. Kalau seperti ini nih harusnya A. Ini kok salah ketik, nggak apa-apa ya. Ini A. Maka PBA adalah jumlah elemen pada B irisan A dibagi jumlah elemen pada A. Begini. Oke, bisa dipahami ya. Kita masuk ke contoh kedua. Ini lebih complicated. Contoh kedua, dadu dibuat sedemikian rupa sehingga peluang muncul genap 2 kali lebih besar daripada peluang muncul bilangan ganjil. Artinya tidak setimbang atau unfair, gitu ya. Apabila B adalah kejadian diperolehnya bilangan kuadrat murni, A adalah muncul bilangan lebih besar dari 3, maka berapa peluang kejadian B relatif terhadap kejadian A? Seperti ini. Jadi berapa muncul kejadian B setelah terjadi A atau relatif terhadap space A. Nah, diketahui sebuah dadu dilempar, peluang muncul genap, ini yang tadi sudah disebutkan di soal. Ditanya berapa peluang kejadian B relatif terhadap subset A. Gitu ya. Jawabannya, sampel space awal adalah 6. Ini A, berapa A? A adalah mana ini? Kejadian muncul bilangan lebih besar dari 3, berarti 4, 5, 6. Sementara B adalah muncul kuadrat murni, berarti 1 dan 4. A irisan B adalah 4, gitu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, kita ke sini dulu ya. Ingat, sample space bukan lagi S, tetapi subset A. Jadi kalau kita berbicara masalah berapakah kejadian B di mana sudah terjadi A, maka subsetnya bukan lagi pada S ini, tetapi berdasarkan pada A, begitu ya. Maka dengan catatan sebelumnya kita akan menghitung peluang dulu karena ini tidak setimbang, maka kita hitung dulu peluang muncul genap lebih besar 2 kali dari ganjil. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya kalau yang setimbang ini masing-masing 1/6, maka sekarang di sini masing-masing tidak 1/6. Peluangnya berbeda antara genap dan ganjil. Nah, bagaimana cara kita menghitung? Kita asumsikan peluang muncul ganjil adalah W, gitu ya. Maka peluang muncul genap adalah 2W. Kita menghitungnya dari sini aja ya, subset A ini. Maka A sama dengan 4, 5, 6. 4 ini apa? Genap, berarti 2W. Ini ganjil berarti W, genap berarti 2W. Totalnya adalah 5W. Nah, dalam satu subset ini, totalnya harus 1. Total peluang harus 1. Berarti 5W sama dengan 1. Karena total peluang harus sama dengan 1. Berarti W sama dengan 1/5 untuk subset ini ya. Maka peluang muncul bilangan genap pada subset A sama dengan, kalau genap kan 2W, berarti 2 kali W, 2 kali lebih banyak kan, berarti 2W berarti sama dengan 2/5. Kalau ganjil adalah 1/5, ini ya. Nah, sekarang peluang kejadian B relatif terhadap A, itu sebenarnya kan kita, berapakah kejadian B ini relatif terhadap A? Adanya kan 4 ini kan. Jadi kejadian B ini tetapi sampel space-nya adalah kejadian A gitu ya. Dari kejadian A didapatkan angka 3 lebih besar dari 3, dari sini berapakah yang muncul kuadrat murni? Berarti 1 ini kan sudah nggak muncul lagi. Berarti 4. 4 ini berapa bobotnya? Bobotnya adalah 2/5. Kenapa? Karena ini adalah genap. Ini, maka kita ketahui seperti ini. Nah, sekarang kita pakai rumus hitung-hitungan, gitu ya. Kalau ini tadi kan kita ketahui dari apabila kita mengetahui dalam subsetnya seperti itu, kita membandingkan. Nah, sekarang ke sini. P B peluang bersyarat A harusnya sama dengan PB irisan A dibagi PA. Sama dengan PB irisan A itu sama dengan PA irisan B sama dengan 2 dibagi 9. Ya. Kok bisa 2 dibagi 9? Iya, karena kalau ini berarti kan N A irisan B dibagi NS. NS-nya berapa? NS-nya menggunakan NS yang ini. Ini kan 1, ini kan kalau ganjil kan jumlahnya 1, genap 2, 1, 2, 1, 2. Totalnya adalah 9. Berarti kalau totalnya adalah 9,
Berarti mohon maaf ya, ada kejadian teknis, kesalahan teknis. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Saya slideshow dulu, oke. Baik. Kalau misalnya tadi ini adalah jumlahnya 9, maka di sini berapa A irisan B kan berarti kan A irisan B adalah 4 ya. Nah, 4 ini bobotnya adalah 2 dibagi 9 gitu ya. Jadi 2 dibagi 9, tidak lagi 6. Kenapa? Karena bobotnya antara genap dan ganjil berbeda. Sementara PA A ini berapa ini? Ini kan 2, 1, 2. Berarti adalah 5 dibagi 9. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ini. Dimasukkan ke atas, ini dimasukkan ke bawah, totalnya adalah 2/5. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk studi kasus yang kedua. Sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Perhatikan pelemparan sekeping uang legam setimbang 3 kali dengan asumsi gambar H, angka T. Berapa peluang muncul gambar lebih sering muncul daripada angka apabila lemparan pertama menghasilkan gambar. Kita lihat di sini. Ketahui gambar H, angka sama dengan T. A itu ketika gambar lebih sering muncul daripada angka. B, lemparan pertama menghasilkan gambar. Ini yang ditanyakan. Berapa peluang muncul gambar lebih sering daripada angka? Berarti gambar lebih sering muncul daripada angka, berarti PA pada lemparan pertama yang menghasilkan gambar. Ini yang ditanyakan ya. Berapakah? Kita jawab. Kita hitung dulu semestanya. Sebenarnya tidak harus seperti ini ya. Saya ingin menjelaskan saja supaya Anda lebih jelas. Jadi semestanya ini Anda bisa menggunakan tri. Jadi H, kemudian A. Anda buat seperti ini bisa. Gitu ya, sehingga nanti akan menghasilkan seperti ini, subset seperti ini. HHH, HT, ini ya, yang jumlah sampel space-nya adalah 8. Nah, B, kita lihat lemparan pertama menghasilkan gambar, berarti cuma diambil yang pertamanya adalah H, ini ya, 1, 2, 3, 4. Maka didapatkan ada 4. A irisan B, A-nya kok belum dimunculin. A irisan B, berarti dari B ini dicari gambar yang lebih sering muncul daripada angka. Kita lihat, mana yang gambar lebih sering muncul daripada angka. Tentunya yang ini tidak masuk ya. Kenapa? Karena T atau angkanya lebih banyak. Berarti ada 1, 2, 3. A irisan B ini ada 3. Maka jumlahnya adalah 3. Kita lihat di sini peluang B. Berarti peluang B adalah 4 dibagi 8. Ini ya. Dan peluang A irisan B adalah 3 dibagi 8. Seperti ini, maka PA B atau kejadian A terhadap gitu ya, terhadap yang sudah terjadi kejadian B yaitu lemparan pertama menghasilkan gambar adalah peluang A irisan B dibagi peluang A sama dengan 3/8 dibagi 4/8. Hasilnya adalah 3/4. Ini contoh yang ketiga. Kita masuk contoh yang keempat. Semoga semakin membuat Anda paham ya. Contoh yang keempat. Ruang contoh S kita atau sampel space kita adalah populasi sarjana di suatu kota. Kemudian dikategorisasi berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaan. Bisa dilihat sini ya, jenis kelamin laki-laki, perempuan, bekerja dan menganggur. Misal kita mengambil acak satu di antara mereka untuk ditugaskan mempublikasi pentingnya didirikan industri baru di kota tersebut. Jika yang diambil adalah yang telah bekerja, maka berapakah peluang terpilihnya laki-laki? Ya, yang telah bekerja ini adalah M, ya, terpilih laki-laki ini adalah E. Ini ya. Maka ditanya berapa M terhadap E gitu ya dengan peluang bersyarat. Jawabannya PM terhadap E adalah jumlah. Kalau ini karena diketahui jumlah ya. Anda bisa menggunakan jumlah M irisan E di mana M irisan E ini ya. Ya laki-laki dan bekerja. Ini adalah M irisan E. Duh, nggak kelihatan sama-sama merah. Oke. Kemudian dibagi jumlah E. Ingat rumusnya? Ya. Ingat rumus seperti ini ya. Dibagi jumlah E. Jumlah E adalah jumlah yang bekerja. Berarti Anda tinggal mentotalkan di sini. 460 dibagi 600 sama dengan 23/30. Contoh 4. Oke, sekarang masuk contoh 5. Ini ada di PP. Ini kita akan bahas ya. Baik, soal. Jika ada pesawat datang, ini agak rumit. Kita
pelan-pelan ya. Jika ada pesawat datang, radar mampu mendeteksi secara tepat dengan peluang 0,99. Saya tulis di sini, pesawat jadi terdeteksi pesawat datang dan radar mendeteksi. Jadi radar mendeteksi di mana pesawat kondisi datang. Jadi pesawat datang, kemudian radar mendeteksi. Maka peluang R terhadap A dengan peluang bersyarat ya adalah 0,99 dari soal ini. Jika tidak ada pesawat, radar salah mendeteksi atau menyatakan ada pesawat dengan peluang 0,1. Maka saya tuliskan di sini, jika radar mendeteksi, jika tidak ada pesawat, tetapi radar mendeteksi, berarti radarnya salah mendeteksi, sama dengan 0,1. R terhadap A kok C. AC itu adalah A komplement. Kalau A-nya adalah pesawat datang, berarti A komplementnya adalah pesawat tidak datang. Ya. Asumsikan bahwa peluang sebuah pesawat asing masuk ke wilayah kita adalah sebesar 0,05. A ini adalah pesawat datang, maka peluang yang pesawat datang adalah 0,05. Kita jawab, biasakan diketahui, ditanya, dan dijawab untuk memudahkan. Diketahui, A adalah pesawat asing memasuki wilayah, dan R adalah kejadian radar mendeteksi adanya pesawat. PA 0,05 PRA 0,99 PR terhadap A komplement 0,1. Sudah kita tuliskan di sini ya. Ditanya peluang false alarm. Tidak ada pesawat, radar mendeteksinya. Jadi berapa peluang bahwa kondisinya tidak ada pesawat dan radar mendeteksi. Dan kesalahan deteksi ada pesawat, tapi radar menyatakan tidak ada. Di sini R, irisan A. Jawabnya adalah seperti rumus ya, rumus ini saya kopikan ya di sini rumusnya. Sebentar. Kita lihat ini rumusnya, rumus peluang bersyarat. Maka dari rumus ini kita bisa tuliskan seperti ini kan, PB irisan A sama dengan PB dikalikan PB terhadap A. Kita bisa. Nah ini kita bawa ke bawah sini. Ya. PR irisan A komplement sama dengan PA komplement dikalikan PR terhadap A komplement. Ini ya. Nah, ini dapat dari mana? Kalau 0,1 ini kan didapat dari sini. Ya. Oke. Dapat dari sini. Nah, 0,95 ini didapat dari mana? Coba lihat di sini. Ini kan 0,95 ini kan mencari ini ya. Peluang A komplement artinya berapa peluang pesawat tidak datang. Nah, kalau peluang pesawat datang adalah 0,05, berarti harusnya kan pesawat datang dan pesawat tidak datang jumlahnya adalah 1. Berarti, jadi pesawat datang, pesawat tidak datang, totalnya adalah 1. Berarti pesawat tidak datang, 1 dikurangi peluang pesawat datang. Berarti sama dengan 0,95. Sekarang ke sini. Jadi, peluang, jadi sini dulu, jadi 0,95 ini kita masukkan ke sini, ya, maka kita dapatkan berapa jumlah false alarm, peluang false alarm, tidak ada pesawat dan radar mendeteksi jumlahnya adalah 0,095. Nah, di sini selanjutnya PR komplement irisan A sama dengan PA dikalikan PR komplement terhadap A. PA-nya diketahui, nah PR komplement terhadap A ini dapat dari mana? Dari sini. Ya. Jadi teman-teman, PR komplement terhadap A artinya radar ada pesawat, radar tidak mendeteksi. Ya, radar tidak mendeteksi dan ada pesawat. Kemudian di sini adalah radar mendeteksi dan ada pesawat. Jadi di sini radar mendeteksi ada pesawat, radar tidak mendeteksi dan ada pesawat, itu totalnya mestinya adalah sama dengan 1. Maka kita bisa tuliskan di sini, ini ya, PR komplement terhadap A sama dengan 1 dikurangi PR terhadap A. Gitu ya. Maka sama dengan 1 dikurangi 0,99. Jadi ini, 1 dikurangi 0,99. Jadi di sini PR, radar tidak mendeteksi, padahal ada pesawat, totalnya adalah 1 dikurangi 0,99, sama dengan, aduh tulisan saya nggak apa-apa ya, 0,01 di sini. Nah, bisa dimasukkan ke sini, nilainya adalah sekian.
Baik. Oke, Anda pasti bingung mungkin ya. Jadi, apa sih bedanya tidak ada pesawat radar mendeteksi ini R irisan C dengan P R terhadap A komplement. Semoga suaranya tidak ini ya terganggu ya. Baik. Nah, ini saya tuliskan di sini. Nah, jadi bedanya peluang false alarm ini dan peluang tidak ada pesawat radar salah mendeteksi ini, bedanya ada di mana? Persamaannya kedua-duanya sama-sama mendeteksi peluang yang mendeteksi tidak ada pesawat dan radar mendeteksi, gitu ya. Perbedaannya ada pada sample space. Yang pertama ini, coba kita lihat, sample space-nya adalah peluang dari jumlah tidak ada pesawat dan radar mendeteksi dibagi semua kejadian. Jadi sample space-nya adalah NS, semua kejadian. Sementara, maka kalau mau ini kok RG, maka hitungannya sementara kalau R terhadap A komplement, peluang dari jumlah tidak ada ini dan radar mendeteknya dibagi jumlah tidak ada pesawat atau dibagi kalau mau di N atau peluang dari jumlah tidak ada pesawat gitu ya, A komplement. Ya. Jadi sampel space-nya berbeda. Ada contoh 4 di sini, ya ininya keliru ya. Ini maksudnya adalah ini ya, R irisan A komplement adalah peluang dari jumlah sarjana bekerja dan laki-laki dibagi semua kejadian. Ya, kalau misalnya pada contoh 4 bukan ini ya, contoh 4 yang ini. Oh iya, iya benar, maaf, sebentar. Saya hapus dulu. Jadi di contoh 4 ini, supaya lebih mudah, saya ngambil contoh yang lebih sederhana. Jadi M irisan E, P peluang M irisan E itu sama dengan 460 dibagi totalnya 600 ini ya. Sementara kalau di sini adalah M ya, dan E. M terhadap E itu adalah 460, tetapi bukan dibagi 900. 900 ini kan total semua ya. Total semua 460 tambah 40 tambah 140 tambah 260. Tetapi dibagi, kita lihat ini PM terhadap E ini kan berarti kan PM irisan E dibagi peluang E. Berarti subsetnya adalah E 600. Kita lihat yang berbeda adalah sample space-nya. Oke, semoga Anda bisa memahami ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini ada 2 kejadian bebas. Jadi 2 kejadian bebas itu dikatakan bebas apabila peluang B terhadap A itu sama dengan peluang B, atau peluang A terhadap B sama dengan peluang A. Jika tidak terpenuhi, maka tidak disebut kejadian bebas. Contoh soal, pada pengambilan 2 kartu berturut-turut dengan pengembalian. Jadi habis diambil, dikembalikan. Berapa peluang kejadian terambil kartu kedua sekop setelah kartu as terambil pada pengambilan pertama dengan pengembalian. Jadi A terambil kartu as, B terambil kartu kedua sekop. Pertanyaannya berarti berapa peluang B terhadap A? Peluang bersyarat ya, dijawab. S-nya adalah 52 kartu. As di sini ya, as itu yang seperti ini kartunya. As ini yang seperti ini. As itu ada 4 dan sekop yang kayak gini ada 13 gitu ya. Maka peluang B terhadap A adalah, ini kok saya nggak menuliskan ininya ya. Jadi peluang B terhadap A, nggak pakai rumus ini ya, ini nggak pakai rumus ya, pakai logika subset, adalah 13 dibagi 52. Sebentar. 13 dibagi
Baik, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Sebentar, saya lanjutkan ya. Jadi kita di sini kita lihat karena ketika mau mengambil kartu kedua, kartu pertama dikembalikan, maka peluang kejadian kartu kedua adalah 13 dibagi 52. Dia tidak terpengaruh, gitu ya. Maka sama dengan peluang pengambilan kartu kedua yaitu 1/4. Begitu juga ketika kebalikannya, begitu ya. Maka kedua kejadian ini dianggap sebagai kejadian bebas, tidak saling mempengaruhi, seperti itu. Contoh syarat yang kedua, kejadian bebas apabila P irisan B sama dengan PA dikalikan PB. Ini ya. Mestinya kan PA irisan B sama dengan PA dikalikan PB terhadap A. Misalnya kayak gitu ya. Kalau yang tadi di rumus kejadian bersyarat seperti ini. Nah, contoh. Jadi ini adalah syarat kejadian bebas. Contoh, apabila ada pelemparan dadu bersisi 4, jadi sisinya bukan 6 ya, ini pakai 4 sisi, setimbang sebanyak 2 kali. Setimbang sebanyak 2 kali. Jika adalah kejadian mendapatkan mata dadu 2 pada pelemparan pertama, B adalah kejadian mendapatkan mata dadu 3 pada pelemparan kedua, maka diketahui S-nya, ini saya buat seperti ini, NS-nya adalah 12. Anda bisa pakai tree ya untuk membuat ini, saya permudah saja, saya list. A-nya adalah, tadi A-nya apa? Mendapatkan mata dadu 2 pada pelemparan pertama. Ini berarti ada 4, diambil yang 2-2 saja di pelemparan pertama. Sementara yang B, mata dadu 3 pada pelemparan yang kedua. Ya, 3 di pelemparan yang kedua, di sini adalah 4. Bukti bahwa kejadian A dan B saling bebas. PA-nya berapa? 1/4. Ini ya, PA-nya berarti kan sama dengan 4 dibagi 16. Bentar. 4 dibagi, oh ini berarti 4 dikali, ini 16 ya, mohon maaf, ini 16, salah, jelek sekali, 16. Oke, jadi PA sama dengan 4 dibagi 16, PB-nya juga 4 dibagi 16, sama dengan 1/4. Maka irisannya adalah, PA irisan B adalah 1/4. Nah, PA irisan B adalah 2,3. Jadi PA irisan B kan 1, 2. Cuma 1 ini. PA irisan B peluangnya adalah berapa? Karena cuma 1, berarti 1 dibagi 16. Ini. Maka sama dengan PA dikalikan PB. PA dikalikan PB kan juga 1 dibagi 16. Maka kedua kejadian ini adalah saling bebas. Baik, contoh kejadian lain yang saling bebas, masih dengan studi kasus yang barusan ya.
Misalnya adalah kejadian nilai maksimum mata dadu yang muncul dari 2 kali lemparan adalah 2. Jadi nilai maksimumnya adalah 2. Kalau B nilai minimumnya adalah 2. Jadi kita lihat di sini, ini saya ralat ya, 16. Jadi A ini adalah yang maksimum 2, berarti cuma 3. Yang ini yang minimum adalah 3. Gitu ya. Nilai minimum mata dadu dari 2. Ini minimum adalah 2. Ini, jadi NB-nya 4. Dibuktikan PA-nya sama dengan 3/16, PB-nya 5/16, PB 1, 2, 3. Nah, ini keliru ini ya, 5. Oke. Maka PA dikalikan PB adalah 15 bagi 250. Nah, A irisan B adalah 2,2 ya, lemparan pertama 2, pelontaran kedua 2, maka PA irisan B adalah 1/16. Di mana PA irisan B 1/16, PA dikalikan PB adalah 15 dibagi 256. Maka tidak sama, maka terbukti kejadian A dan B tidak saling bebas. Karena bebas itu berarti PA irisan B sama dengan PA dikalikan PB. Gitu ya. Jadi itu baik. Yang ini tadi sudah kita buktikan ya di daftar pustakanya. Demikian untuk subbab peluang bersyarat kali ini. Selamat belajar. The more we learn, the less we will knowing. Terima kasih. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.